Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadia Cecilia. Hari ini aku akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Pidana, yaitu mengenai pemaparan kasus Rian Jombang dari perspektif hukum dan psikologi forensik. Nama aku Nadia Cecilia dengan NIM 705220316. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Jadi sebelum masuk ke kasus dari Rian Jombang, aku akan membacakan pengertian singkat dan pengertian secara luas dari ilmu hukum pidana. Jadi dari pengertian secara singkat, bagian dari ilmu hukum pidana itu adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau ius constitutum. Lalu secara pengertian luasnya, ilmu hukum pidana itu tidak terfokus pada norma yang dilanggar aja, tetapi juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran atas norma-norma tersebut. Bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan, atau ius constituendum. Lalu selanjutnya ada pengertian lain dari ilmu hukum pidana. Jadi di sini menurut Wahyuni 2017, hukum pidana itu adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut juga diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang saya kutip dalam Wahyuni 2017 yang mengatakan bahwa hukum pidana ini bersifat substantif dan material mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Jadi, kata hukum pidana ini pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa aja yang mengikat suatu negara. Bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan dari negara tersebut. Nah, jadi setelah itu aku mau membahas juga apa aja sih sebenarnya cakupan dari hukum pidana. Jadi hukum pidana ini terbagi menjadi tiga cakupan, yaitu yang pertama, perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. Lalu yang kedua, ada ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didaya gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma. Yang ketiga, ada aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu untuk menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma-norma. Berikutnya, dari ilmu hukum pidana itu terdapat sebuah pernyataan dari Muljanto dalam Wahyuni 2017 bahwa hukum pidana ini adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk ada dua bagian. Yang pertama ada penentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Lalu yang kedua, ada menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman oleh sanksi sebagaimana yang telah diancamkan. Nah, kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi ada pendahuluannya di sini. Jadi pada tanggal 12 Juli tahun 2008 ditemukan 7 potongan tubuh seorang pria di dalam 2 tas dan sebuah kantong plastik, yaitu eh, yang dapat diidentifikasi sebagai Heri Santoso yang pada saat itu berusia 40 tahun di Jalan Kebagusan Raya, daerah Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ditemukan bahwa pelaku dari kejahatan tersebut adalah Ferry Idam Hednyansyah atau yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang. Kemudian polisi masih melanjutkan penelusuran terhadap kasus ini hingga menemukan 10 orang korban lainnya di daerah Jombang, Jawa Timur, yang dimana itu merupakan kediaman dari Rian Jombang.
Kasus pembunuhan ini menggemparkan publik pada kala itu dan menjadi kasus pembunuhan yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Kekejaman dan modus operasi yang dilakukan oleh pelaku menjadi alasan kasus ini menyita perhatian publik pada saat itu. Lalu aku akan bacakan profil dari Rian Jombang ini. Jadi nama aslinya beliau adalah Ferry Idam Henyansyah yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang. Lalu tempat dan tanggal lahirnya ada di 1 Februari 1978 dan ia lahir di Jombang, Jawa Timur di Indonesia. Ia berkebangsaan Indonesia, lalu dikenal sebagai pembunuhan berantai atas 11 orang, dan gugatan kejahatannya adalah pembunuhan berantai, lalu hukuman kriminalnya adalah hukuman mati. Berikut juga saya lampirkan foto dari beliau. Jadi terdapat juga fakta terkait Rian Jombang ini. Jadi yang pertama, Rian Jombang ini merupakan seseorang yang terlihat sebagai sosok yang ramah dan taat beragama. Jadi relasi-relasinya ataupun kerabat-kerabatnya yang dimintakan pendapat menyatakan bahwa Rian ini merupakan sosok yang seperti demikian. Lalu yang kedua, Rian Jombang ini memiliki penyimpangan seksual, yaitu homoseksual. Yang ketiga, ia melakukan pembunuhan dengan dilandasi oleh kecemburuan dan hasrat untuk mencuri. Jadi dilandasi dengan kecemburuan dan tekanan ekonomi. Lalu masuk ke dalam kronologinya. Kronologi pada kasus ini, jadi kasus ini pertama kali terkuak pada bulan Juli tahun 2008. Jadi pada saat itu ditemukan ada 7 potongan tubuh manusia dalam 2 tas yang berisi kantong plastik ditemukan di daerah dekat Kebun Binatang Ragunan, daerah Jakarta Selatan. Potongan tubuh tersebut diketahui milik Heri Santoso yang berusia 40 tahun pada saat itu. Ia merupakan seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Lalu Rian ini melakukan pembunuhan dengan dilandaskan oleh kecemburuannya terhadap Harry yang ingin melakukan hubungan dengan kekasihnya yaitu Noval Andreas. Karena hal tersebut, Rian merasa tersinggung dan menghampiri kediaman Harry. Lalu mereka pun bertengkar hebat. Lalu beberapa waktu kemudian, Rian ini mengambil pisau di dapur dan menusuk tubuh Harry berkali-kali. Lalu Rian mengambil linggis dan memukul kepala Harry hingga tewas. Untuk menghilangkan bukti, Rian ini memotong tubuh Harry menjadi beberapa bagian. Setelah melakukan hal itu, Rian memanggil taksi untuk menuju daerah Jakarta Selatan, yaitu tempat di mana jasad Harry dibuang. Kemudian ia meminta pada Noval untuk menjemputnya. Lalu diketahui juga bahwa Rian ini mengambil barang-barang berharga Harry setelah dibunuh, seperti kartu debit, kartu kredit, laptop, ataupun handphone. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rian kepada seluruh korbannya. Jadi setelah maaf dibunuh, lalu eh, barang-barang berharganya diambil, barang-barang berharga korbannya diambil dan dicuri. Setelah kasus terungkap, Noval menyatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Namun, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan jejak Rian dan Noval menggunakan ATM dan kartu kredit korban untuk berfoya-foya. Nah, dari sini juga Rian dicurigai dan dijadikan tersangka oleh polisi. Setelah dilakukannya berbagai penyelidikan dan interogasi, Rian mengakui perbuatannya terhadap Harry, namun polisi mencurigai perilaku Rian yang dinilai tidak memiliki emosi negatif seperti manusia normal pada umumnya. Ia tidak memiliki rasa takut ataupun rasa bersalah. Rian ini terlihat seperti santai dan sudah terbiasa melakukan hal keji tersebut. Lalu polisi ini mendesak Rian untuk mengakui kejahatannya yang lain, karena polisi mencurigai bahwa pembunuhan ini bukanlah yang pertama kali bagi Rian. Lalu terungkap juga bahwa ia membunuh 4 orang lainnya dan menguburnya di rumahnya di daerah Jombang. Tapi karena pernyataannya Rian ini masih sangat janggal dan suka berubah-ubah, polisi kembali mendesak Rian hingga ia mengakui bahwa totalnya terdapat 10 orang yang telah ia bunuh, dan semua jasadnya dikuburkan di kediamannya di Jombang.
Lalu polisi berhasil menemukan keseluruhan dari jasad tersebut yang merupakan korban pembunuhan Rian. Tapi di sini orang tua Rian ini mengaku bahwa ia tidak eh, bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui perbuatan keji anaknya karena semua pembunuhan tersebut dilakukan ketika orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Lalu diketahui bahwa rata-rata korban dari Rian ini merupakan teman ataupun kenalan Rian, bahkan yang pernah melakukan hubungan romantis dengan dia. Pembunuhan pertama dari Rian ini dilakukan pada tahun 2006, sehingga ditetapkan bahwa kasus Rian ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 hingga 2008. Lalu dapat disimpulkan bahwa motif pembunuhan Rian didasari oleh dendam, kecemburuan, ataupun rasa tersinggung. Namun kecenderungan Rian untuk melakukan tindakan mutilasi terhadap korbannya dinilai mengindikasikan adanya dorongan psikologis yang kompleks, yaitu berkaitan dengan keinginannya untuk memiliki kontrol penuh atas korbannya. Jadi lalu selanjutnya aku akan membacakan pengertian dari psikologi forensik. Jadi sebenarnya psikologi forensik itu apa? Psikologi forensik ini merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan kriminalitas. Jadi ilmu ini dapat mengungkap ataupun memperoleh keterangan dari pelaku ataupun korban dari tindakan kriminal. Psikologi forensik ini memiliki peran penting terhadap sebuah pengungkapan kasus kriminal, di mana perannya sangat diperlukan, terutama dalam proses yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan sebuah perilaku kejahatan dari perspektif ilmu psikologi. Ini dikutip dari dari pernyataan Wulandari dan lain-lain tanpa diketahui tahunnya. Jadi terdapat 4 peranan psikologi forensik, yaitu pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Pada tahapan penanganan, menurut Dr. Yusti, Rian ini bersifat egosentrik, mudah berbohong, agresif, dan manipulatif. Ia memiliki gangguan obsesif kompulsif yang menyebabkan dirinya memiliki dorongan berlebih untuk melakukan pembunuhan. Jadi saat bertemu dengan Rian Jombang, Dr. Yusti yang merupakan ketua Asosiasi Psikologi Forensik pada saat itu mengungkapkan bahwa Rian dapat berkomunikasi dengan lancar, mampu berlogika, dan tidak ada gangguan halusinasi. Rian ini juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pandai secara kognitif. Dari pernyataan Dr. Justi ini termasuk dalam tahapan penanganan, yaitu saat ia mengobservasi pelaku dan motif pelaku serta menggambarkan profil pelaku kriminal, khususnya pada sisi psikologi. Lalu selanjutnya ada tahapan pemidanaan. Aku akan bacakan dulu bunyi dari pasal 44 KUHP lama ayat 1 dan 2. Jadi yang pertama ada barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Lalu yang kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Nah, di sini walaupun Rian dinyatakan memiliki gangguan kepribadian antisosial ataupun psikopat, Rian dinilai sangat sadar atas perbuatannya, bahkan ia merencanakan perbuatannya tersebut, sehingga ia dijatuhi oleh pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Kemudian Rian ini juga didakwa dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara tentang pencurian yang dilakukannya setelah membunuh korban. Hal ini termasuk ke dalam tahapan pemidanaan dengan menggunakan hasil observasi dan asesmen psikologi yang dilakukan oleh Dr. Yusti. Lalu ada tahapan pemenjaraan. Setelah ditetapkan hukuman mati pada tahun 2009, belum dilakukannya eksekusi terhadap Rian hingga saat ini.
dan masih berada di lapas permasyarakatan khusus kelas 2A di Gunung Sindur, Bogor. Hal ini termasuk ke dalam tahapan pemenjaraan sesuai dengan keputusan hakim dan Mahkamah Agung. Ya, jadi kesimpulannya di sini, jadi sebenarnya apa pentingnya psikologi forensik terhadap sistem hukum? Kasus Rian Jombang ini menyoroti betapa pentingnya peran psikologi forensik dalam sistem hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan gangguan mental atau kondisi psikologis yang kompleks. Psikologi forensik tidak hanya membantu pihak berwenang dalam memahami kondisi mental pelaku, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana kejahatan itu terjadi dan bagaimana cara mencegahnya di masa depan. Di Indonesia, peran psikologi forensik ini semakin diakui sebagai bagian penting dari sistem peradilan, terutama pada kasus-kasus kriminal berat seperti pembunuhan, pelecehan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya yang melibatkan kondisi psikologis yang rumit. Dalam kasus Rian Jombang, psikolog forensik membantu mengungkap motif dan kondisi mental yang mendasari tindakan pelaku, serta memberikan panduan bagi pengadilan dalam menentukan hukuman yang adil dan tepat. Selain itu, psikologi forensik juga berperan sebagai rehabilitasi pelaku kejahatan, memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai jika terbukti mengalami gangguan mental. Dengan demikian, psikolog forensik ini tidak hanya berfokus terhadap penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pencegahan kekerasan di masa depan. Lalu, jadi dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini, psikologi forensik memiliki andil yang sangat besar untuk memberikan hukuman yang tepat dengan cara menelaah dari sisi psikologis pelaku. Meskipun banyak isu mengenai trauma masa kecil yang dialami oleh Rian, kecemburuan, serta kesulitan ekonomi yang dihadapinya, tapi hukum tetap hukum dan pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dia perbuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.